Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, kemarin kita telah mempelajari tentang alat, software, dan proses kerja dalam desain grafis. Dan kita akan melanjutkan di materi yaitu tentang perkembangan dan peluang karir dalam bidang desain grafis. Yaitu adapun yang pertama, perkembangan desain grafis. Yaitu desain grafis mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan komunikasi visual di berbagai bidang. A. Perkembangan dari masa ke masa. Era, ciri utama dan contoh. Yang pertama, zaman tradisional. Desain masih dibuat manual dengan tangan, menggunakan kuas, tinta, dan kertas. Contohnya seperti poster, spanduk, dan ilustrasi manual. Yang kedua itu ada zaman digital awal. Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 munculnya komputer dan software desain seperti Corel Draw dan Photoshop, desain logo digital, brosur, dan komputerisasi. Itu munculnya pada zaman digital awal. Dan selanjutnya pada zaman modern, pada tahun 2000 sekarang, desain beralih ke digital sepenuhnya dengan dukungan internet dan aplikasi online. Desain media sosial atau website, aplikasi mobile, era AI, dan otomatisasi saat ini, desainer menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu proses desain. Contohnya seperti Canva, AI, Adobe Firefly, dan generator desain otomatis. Berikut itu adalah perkembangan dari masa ke masa dari perkembangan desain grafis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada peran desain grafis di era digital. Yang pertama, desain grafis kini menjadi kunci utama komunikasi visual di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang bisnis dan marketing. Contohnya seperti promosi produk lewat media sosial, website, dan iklan digital. Yang kedua itu ada pendidikan. Contohnya pembuatan infografis atau e-book dan materi pembelajaran interaktif. Yang ketiga itu ada media dan hiburan seperti desain konten video, film, dan animasi. Yang keempat itu ada teknologi, desain antarmuka aplikasi, UI atau UX, dan ilustrasi digital. Itu adalah peran desain grafis di era digital. Itu ada perannya itu ada 5. Selanjutnya kita masuk kepada peluang karir di bidang desain grafis. Bidang desain grafis menawarkan banyak peluang kerja di era modern. Hampir semua perusahaan memerlukan tampilan visual yang menarik. Yang pertama,
Jenis profesi desain grafis. Profesi deskripsi pekerjaan dan contoh karya. Adapun diantaranya graphic designer, mendesain logo, brosur, poster, dan media promosi, desain iklan produk. Yang kedua itu ada desainer, mendesain tampilan dan pengalaman pengguna aplikasi atau situs web. Desain aplikasi belanja online. Yang ketiga ada ilustrator atau membuat ilustrasi digital untuk buku, komik, atau media online. Ilustrasi anak-anak di buku pelajaran. Mechon, graphic designer, membuat animasi dan efek visual bergerak, intro video YouTube, iklan animasi. Selanjutnya ada brand designer, membentuk identitas visual merek seperti logo, warna, dan gaya. Desain brand perusahaan baru, contoh konteks kreator atau desainer sosial media, mendesain konten visual untuk media sosial. Template Instagram dan TikTok, ART, direktur mengawasi dan memimpin tim desain dalam proyek besar, kampanye visual perusahaan besar. Itu adalah jenis profesi desain grafis. Juga dijelaskan contoh-contoh karyanya. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan. Untuk sukses di bidang desain grafis, seseorang perlu menguasai kreativitas dan imajinasi tinggi, kemampuan berpikir visual dan estetika, menguasai software, desain, komunikasi, dan kerja sama tim, pemahaman tren desain modern. Itu adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam desain grafis. Selanjutnya ada peluang usaha mandiri atau freelance. Selain bekerja di perusahaan, desainer grafis juga bisa bekerja secara mandiri. Contohnya pekerjaan yang pertama, mendesain logo untuk UMKM. Juga bisa membuat template konten media sosial, mendesain banner toko online, dan membuat ilustrasi digital untuk klien luar negeri. Itu adalah peluang usaha mandiri. Tidak hanya bisa bekerja di perusahaan, juga desainer bisa bekerja dengan dirinya sendiri, bisa mandiri dengan cara tadi mendesain logo untuk UKM dan membuat template konten media sosial, juga mendesain banner toko online, membuat ilustrasi digital untuk klien luar negeri. Itu juga bisa untuk peluang dari desainer. Oke, dari semua yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu rasa sudah benar-benar paham. Dan untuk materi kita minggu depan, silahkan pelajari tentang pengertian manfaat, unsur, prinsip, alat proses, tren, fungsi desain grafis, tujuannya, ciri-cirinya, itu silahkan dipelajari. Minggu depan Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Dan sebelum Ibu tutup, adapun kesimpulan akhirnya, desain grafis merupakan bidang kreatif dan komunikatif yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Melalui desain grafis, pesan dapat disampaikan dengan lebih menarik, efisien, dan bermakna. Selain itu, peluang karir di bidang ini sangat luas, baik di dunia industri, pendidikan, dan hingga bisnis digital. Ibu rasa hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Jikalau terdapat kesalahan, mohon diberi maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.